DPR larang ex-HTI dan PKI ikut pemilu. Wah, berita baru nih. Selina harus tahu. Wah, tumben si Prima nelpon jam segini. Apa ya? Angkat aja deh. Halo, assalamualaikum Sel. Ya Prim, waalaikumsalam. Ada apa Prim? Tumben jam segini nelpon. Iya, tadi aku lagi scroll sosial media kan. Tiba-tiba ada notif berita tentang ex-HTI dan PKI dilarang ikut pemilu. Masa sih Prim? Tuh, jadi penasaran aku. Coba deh kamu lihat. Iya, kamu lihat televisi ya. Coba ditonton. Oke Prim, bentar-bentar aku cari berita di TV dulu ya. Tadi tentang apa? Tentang itu ya, ex-HTI, perampasan politik ex-HTI sama ex-PKI ya, melalui RUU Pemilu. Ada Prim, ada lagi nggak? Enggak sih Sel, cuma mau ngasih tahu itu aja. Oke Prim, makasih ya infonya. Yaudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prim. SHPI. Duh, belum tonton nih. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rena Selvia dalam Kabar Pagi. RUU Pemilu atau Rancangan Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu draft undang-undang yang telah disepakati oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan suatu landasan bagi terselenggaranya pemilu tahun 2024 nanti. Hal itu pun menuai polemik khususnya di kalangan masyarakat. Berikut cuplikan videonya kami sajikan untuk Anda. Bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia sepertinya tak diberi ruang untuk tumbuh dan ikut meramaikan kontes demokrasi di tanah air. Terdapat beberapa poin yang akan dibahas, namun salah satu aturan yang tersorot adalah soal mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Demikian pemirsa, saya Rena Selvia beserta kru yang bertugas undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan di rumah saja, tetap semangat dan sampai jumpa. Malam-malam makan mie, abis makan lihat reklame, terimalah salam dari kami, salam idealisme. Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sanalah ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, serta kepada peserta Lomba Debat Unisula Law Fair tahun 2021, kepada pemerhati hukum dan hak asasi manusia yang saya banggakan, serta rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari Delegasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang sebagai tim Anwar Usman. Nama saya Rena Selvia selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Rekan saya Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu selaku pembicara kedua dan berperan sebagai pihak pro, serta rekan saya selanjutnya yaitu Selina Rizky selaku pembicara ketiga dan berperan sebagai pihak kontra. Dewan Juri yang terhormat, tema debat pada hari ini yaitu perampasan hak politik bagi para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu, di mana hak ini ada pada negara yang menganut demokrasi dalam hal sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia,
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang melarang mantan organisasi politik Islam global yang ada di Indonesia yakni HTI, mengingat dicabutnya status badan hukum HTI ini dikarenakan telah melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 4 huruf C Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, adapun latar belakang dari mosi ini adalah dikutip dari CNN Indonesia, diberitakan bahwa setelah RUU Pemilu telah menjadi salah satu draft undang-undang yang telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana akan menjadi landasan aturan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti. Di dalamnya menuai polemik, dikarenakan pada pasal 182 ayat 2 dijelaskan bahwa ex-HTI dan PKI dilarang mengikuti pemilu. Larangan bagi ex-PKI diatur dalam pasal 182 ayat 2 huruf II. Bunyinya yaitu bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Lalu bunyi ketentuan terkait HTI di poin selanjutnya yaitu bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Sekian, terima kasih. Lex dura septamen scripta. Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya. Kepastian hukum yang melekat bersamanya dapat memberi jaminan kepastian pada setiap orang. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dengan lugas dan mantap menyatakan kesepakatan saya dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Namun Dewan juri yang terhormat, sebelum jauh kepada tatanan argumen dukungan saya, izinkanlah saya terlebih dahulu menyampaikan 2 poin argumen utama. Argumen saya yang pertama, mengapa perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu sangatlah diperlukan. Dan argumen saya yang kedua, perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI bukanlah pelanggaran hak asasi manusia. Dewan juri yang terhormat, masuk kepada poin argumen saya yang pertama, dilandasi karena para ex-HTI dan PKI berpotensi bertentangan dan merusak 4 konsensus dasar negara, khususnya pada Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengingat dalam sejarahnya, PKI ingin menggantikan Pancasila menjadi ideologi komunis dengan cara kekerasan dan menjadi organisasi terlarang sesuai TAP MPRS nomor 26 tahun 1966. Begitupun dengan HTI. Dalam kegiatannya yang mengembangkan ideologi negara khilafah telah memicu perpecahan yang meresahkan masyarakat. Yang kemudian HTI dibubarkan sesuai dengan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 serta Putusan Mahkamah Agung nomor 27K-TUN-2019. Maka dari itu, agar peristiwa pilu pada masa lampau tidak terjadi kembali, diperlukan pengaturan yang rigid dari mulai diatur dalam hukum, alasan yang sah, menjamin proporsionalitas dan akuntabilitas seperti pembatasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Dewan juri yang terhormat, masuk dalam poin argumen saya yang kedua, RUU Pemilu di mana pasal 182 ayat 2 huruf II dan pasal 182 ayat 2 huruf JJ sangat menjadi poin krusial di mana banyak pihak yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut sangatlah melanggar hak asasi manusia. Namun saya menegaskan kembali bahwa perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu tidaklah melanggar hak asasi manusia. Jika kita kembali mengacu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka segala aspek kehidupan harusnya didasarkan pada hukum yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Arif Hidayat selaku Hakim Mahkamah Konstitusi pun mengatakan dalam sejumlah putusan, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pendiriannya terhadap tafsir pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak asasi manusia yang diatur konstitusi adalah hak asasi manusia yang bisa dilimitasi sepanjang diatur dalam undang-undang dan dengan alasan yang kuat. Dewan juri yang terhormat, perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu adalah bentuk perlindungan serta rasa aman yang dijamin konstitusi kepada warga negara, tepatnya pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dari potensi kerusakan 4 konsensus dasar negara yang menimbulkan bahaya terhadap warga negara jika para ex-HTI dan PKI memasuki jabatan strategis dalam pemerintahan.
Juli 2019, Cyrus Network melakukan survei menggunakan 1.230 responden di 34 provinsi mengenai organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menanganinya. Hasilnya ada 5 organisasi dan 2 diantaranya adalah HTI dengan persentase 10,5% dan PKI dengan persentase 10,3%. Dari beberapa fakta empiris yang telah saya paparkan Dewan Juri yang terhormat, maka dengan adanya perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu, potensi kerusakan 4 konsensus dasar negara yang menimbulkan bahaya dan peristiwa pilu di masa lampau tidak akan terjadi. Saya sebagai pembicara kedua tidak hanya melontarkan sebuah argumentasi, namun juga memberikan sebuah rekomendasi, yaitu dengan memasukkan RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas yang merupakan skala prioritas program perundang-undangan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih baik, guna mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya dengan mengedukasi dan memberi parameter yang jelas kepada para penegak hukum, khususnya Polisi Republik Indonesia, yang diberi amanat pada pasal 196 ayat 1 huruf M, RUU Pemilu, sebagai pemberi keterangan apakah seseorang itu benar-benar ex-HTI dan PKI ataukah bukan. Sekian dari saya, salam idealisme. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dewan Juri yang terhormat, perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu sangatlah tidak mencerminkan falsafah negara kita, yaitu Pancasila, khususnya pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta melanggar hak asasi manusia hanya dijamin pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, sebagai perwujudan nilai kemanusiaan yang merupakan pengakuan hak asasi manusia yang harus diakui sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bukankah amat sangat disayangkan sekali apabila perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu hanya dilatar belakangi oleh kesalahan ex-HTI dan PKI di masa lampau, serta apabila ex-HTI dan PKI bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia sebagaimana yang telah diagung-agungkan oleh pihak pro. Lantas, implementasi apa yang telah terwujudkan Dewan Juri yang terhormat apabila di negara yang kita cintai ini malah dipecah belah dengan adanya RUU Pemilu tersebut? Dewan Juri yang terhormat, jika memang ex-HTI dan PKI dinyatakan menentang 4 konsensus dasar, khususnya Bhinneka Tunggal Ika, bukankah memang fungsi dari semboyan tersebut untuk mempersatukan bangsa? Berdasarkan tujuan negara menurut seorang ilmuwan politik, Roger Henry Solto, the first possible development and credible expression of its members, yang mana tujuan negara memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Dikarenakan pada asas Vox Populi Vox Dei menyatakan suara rakyat, suara Tuhan pula. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ingat bahwasanya negara kita adalah negara demokrasi yang mana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berlandaskan Pancasila. Sungguh sangat disayangkan sekali Dewan Juri yang terhormat apabila RUU Pemilu justru malah tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat atas konsensus ketatanegaraan yang holistik dalam rangka perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu, sehingga menjadi tidak adanya urgensi untuk mendukung RUU Pemilu. Atas landasan tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, saya berdiri sebagai posisi kontra, menolak mosi perdebatan kita pada kali ini, menimbang konsep dasar hak asasi manusia dalam instrumen nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa saja, berlaku bagi siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Serta pasal 43, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih secara luber jurdil. Pada instrumen internasional Universal Declaration of Human Rights pada ayat 1 dan 2 juga menjamin hak memilih dan dipilih.
dan juga Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 ICCPR. Perlu kita pahami Dewan Juri yang terhormat bahwa negara kita adalah negara hukum yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 3 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum. Sehingga sekali lagi saya menyatakan menolak mosi perdebatan pada kali ini dikarenakan RUU Pemilu yang disahkan cacat secara hukum. Sungguh amat disayangkan sekali apabila sumber hukum tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipertimbangkan dalam pembuatan RUU Pemilu serta pentingnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diperuntukkan sebagai protector of the laws of human rights. Sehingga hak para ex-HTI dan ex-PKI harus tetap diberikan. Bagaimana bisa dikatakan penegak hukum bila hukum yang sudah berlaku saja tidak diterapkan dan ditegakkan? Maka untuk mengatasi keterbatasan berpendapat serta mengatasi pencabutan hak seorang warga negara yang bertentangan dengan ideologi bangsa, dasar negara, serta hak asasi manusia tersebut, maka mekanisme yang kami tawarkan yaitu penghapusan RUU Pemilu mengenai pencabutan hak politik kepada ex-HTI dan PKI pada pasal 182 ayat 2 pada draft undang-undang yang telah disepakati dikarenakan hal bertentangan pada sila kedua dan kelima ideologi bangsa serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bertentangan pula dengan Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan sebagai negara yang demokratis. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Salam idealisme. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pihak konklusi ingin memberikan kesimpulan atas mosi pada perdebatan kali ini, yaitu mengenai perampasan hak politik bagi para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Dari pihak pro, memaparkan baik dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perampasan hak politik bagi para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu, maka potensi kerusakan pada 4 konsensus negara yaitu 1. Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. NKRI, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Dan pihak pro memberikan rekomendasi yaitu berupa segera memasukkan RUU Pemilu dalam prolegnas yaitu prioritas yang merupakan skala prioritas dalam pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Sedangkan di lain sisi, pihak kontra memaparkan baik dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis, yaitu dapat disimpulkan bahwa meskipun anggota ex-HTI dan PKI dilatar belakangi oleh kesalahan di masa lampau, ex-HTI dan ex-PKI masih merupakan warga negara yang harus patuh dan tunduk atas hukum yang ada dan berlaku. Dan pihak kontra memberikan rekomendasi yaitu penghapusan RUU Pemilu mengenai pencabutan hak politik kepada ex-PKI dan ex-HTI pada pasal 182 ayat 2 pada draft undang-undang yang telah disepakati. Dikarenakan hal itu bertentangan pada sila kedua dan sila kelima ideologi bangsa serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. La tazkirna al-intikabat bil hukuk fakat bimasu aliyatil muatina fi demokratiah, yang artinya pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idealisme.